Cek, cek. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Ada sukacita dan kerinduan menyembah Tuhan. Haleluya. Sampai selama-lamanya di tetap Tuhan. Sampai memutih rambut kita, sampai masa tua kita, dia tetap menggendong kita. Amin. Dia sudah melakukan, Tuhan sudah melakukan bagiannya dan terus akan menggendong kita. Dia tidak akan pernah melepaskan kita melewati segala macam di hidup kita. Amin. Kalau kemarin kita lihat di Lumajang ada gempa, ada gunung meletus seperti itu, saya yakin dan percaya Tuhan tetap baik. Amin. Teman-teman kita yang ada di sana, umat-umat Tuhan yang ada di sana, saya yakin dan percaya pasti diberikan kekuatan untuk melewati segala sesuatunya. Karena kami akan percaya, karena kita harus percaya bahwa Tuhan tetap bekerja untuk melakukan bagiannya bagi kebaikan kita semua. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu sempurna atas kami. Pagi hari ini kami rindu datang menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, melewati segala sesuatu di hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan terus berjalan bersama-Mu, kami akan tetap terus bertahan dan berjalan Tuhan, sampai mahkota kehidupan itu menjadi bagian buat setiap kehidupan kami. Ini kami, ini setiap kehidupan kami bawa di hadapan-Mu saat pagi hari ini. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mencari-Mu, karena kami yakin dan percaya setiap orang yang mencari akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk pintu-Mu Tuhan, Engkau pasti buka pintu buat kami. Bagi kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, baik yang ikut ibadah secara langsung maupun yang online di rumah-rumah, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tahu setiap kerinduan kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Demi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku
Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari saya udah semuanya bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari dengan iman katakan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terus bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, melewati segala sesuatu di hidup kami. Kalau kami sampai hari ini Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong kami sampai hari ini, Tuhan juga pasti tolong kami ke depannya. Kami datang di hadapan-Mu, membawa ucapan syukur kami. Syukur atas pertolongan-Mu, syukur atas kebaikan-Mu, syukur atas kekuatan yang Tuhan berikan yang tidak pernah habis di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu, memujikan dan meninggikan nama Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Segala puji dan hormat, mulia, kebesaran ini bagi-Mu ya Allahku, Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah dan kami permuliakan, Tuhan yang kami percaya dan kami agungkan.
Tuhan yang ada sampai saat ini dan akan ada terus selama-lamanya menolong dan menyertai kami. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan saudara-saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, Yesus dahsyat, amin. Yesus dahsyat, amin. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman Tuhan. Lebih lagi, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu
Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Hey, hey, hey. Angkat tangannya yuk. Hey, hey, hey. Haleluya. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan aman di dalam Tuhan. Haleluya. Saya undang tim kolektan. Kita akan berikan yang terbaik. Haleluya. Nanti yang sudah memberikan saya undang baik berdiri. Haleluya. Oh haleluya. Jalan bersama Dia. Haleluya. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Hidup bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia.
bersama Dia sungguh manis. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Amin. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Yesus, Jalan bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Jalan bersama Yesus, bersama Tuhan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia sungguh manis. Oh manis. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Mendengarkan isi hatimu buat kami Tuhan. Kami mau melayani, mengasihi-Mu lebih lagi. Oh, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
dapat mahkota kehidupan melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ramayana, Ramasaka, Ramakarama. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ramayana, Ramasaka. Haleluya, 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 haleluya. Ramayana, Ramakara. Ramayana, Ramakara, Ramakara. Haleluya, 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 haleluya. Saya persilakan Ibu Neti untuk memanjatkan doa. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita serahkan hidup kita ke dalam Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa, mengiringi Engkau ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, Ya Tuhan. karena kami percaya Engkau memakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Oh, Yesus. Karena itu Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami yang melakukan online di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak terbatas bagi kami. Ya Tuhan. Tangan Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Memberkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Salam. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sudah, tadi pujian luar biasa. Ya. Jangan sampai kita menyesal ikut Tuhan. Apa ada yang menyesal ikut Tuhan Yesus? Enggak ya. Kita lebih mengasihi, lebih melayani, lebih taat pada firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mendengar tentang ujilah segala sesuatu. Ya. Sudah. Kita emang perlu menguji di akhir-akhir zaman ini sebab banyak kepalsuan. Ya. Jadi kita harus menguji segala sesuatu supaya jangan kita ya sudah sekian lama kita ikut Tuhan ternyata kita dibelokkan sama iblis, disesatkan ya.
Mari kita sekarang membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke 20 sampai 21. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Kita bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama ayat ini. Saudara ya, baca Alkitabnya. Kalau saudara tidak ada bisa baca di slide. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 20. 1, 2, 3. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Terus, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan jangan kau anggap rendah nubuat-nubuat ya. Kita emang harus percaya. Silahkan duduk saudara ya. Sorry. Kita emang harus percaya bahwa nubuat itu diperlukan untuk jemaat Tuhan, untuk kita menguatkan, untuk membangun, ya, untuk kita menjadi umat Tuhan lebih kepada hidup dibenarkan, ya. Saudara, nubuat yang terbesar adalah nubuat firman Tuhan. Ya, setiap kali kita dengar firman Tuhan itu adalah nubuatan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebab itu jangan kamu anggap rendah katanya. Ya, jangan anggap rendah nubuat-nubuat itu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya sekali lagi, nubuat yang terbesar adalah firman Tuhan, ya, karena di dalam firman Tuhan dikatakan, ya, jangan sampai ada yang mengurangi, jangan sampai ada, ya, Wahyu pasalnya yang ke-22, Wahyu 22 ayatnya yang ke 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya, jadi firman Tuhan itu merupakan nubuat dari kitab ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, jika seorang menambah sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, jadi menambahkan firman Tuhan, ya, saudara, baik saya yang menyampaikan maupun saudara yang mendengar dan menambahkan, ya, firman Tuhan, ya, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, jadi kalau kita menambahi akan ditambah malapetakanya. Pada ayat 19, dan jika seorang mengurangkan suatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, jadi mengurangkan nubuatan yang sudah tertulis dalam firman Tuhan, ya, jangan sampai kita mengurangkan. Ya. Siapa yang mengurangkan, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudaraku, kita harus tahu firman Tuhan itu sudah cukup, jangan ditambahkan. Ada 66 buku atau kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara ya. Dan Alkitab mengatakan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ada 39
9 buku, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Dan kalau dijumlahkan semuanya ada 66 kitab, seperti 2 susun meja roti di ruangan suci bait Tuhan. Tidak boleh dikurangkan, tidak boleh ditambah. Sudah pas kata firman Tuhan. Ya, Alkitab ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, siapa yang menambah atau siapa yang mengurangkan, kalau yang menambah akan ditambahi malapetaka-malapetakanya, siapa yang mengurangkan akan dikurangi ya bagian dalam pohon kehidupan di kota kudus. Saudaraku, itulah firman Tuhan, ya, adalah firman nubuatan. Kata firman Tuhan, ya, perkataan Yesus, ya, itu perkataan nubuatan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan nubuat-nubuat yang disampaikan firman Tuhan itu adalah nubuat yang selalu digenapi. Tidak ada perkataan Tuhan Yesus yang tidak digenapi. Semua digenapkan oleh firman Tuhan. Saudaraku yang dikatakan firman Tuhan di dalam Bilangan 23 ayat 20 ayat 19. Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan darah dan daging, masakan kalau ia berfirman tidak melakukannya, dan kalau dia berbicara tidak menepatinya, ya, dia tidak menyesal atas firman Tuhan yang sudah diberikan pada kita. Ya, ini sebenarnya firman Tuhan, ya, 66 kitab, ya, di dalamnya komplit untuk kehidupan manusia, ya, untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, memberikan jalan berkat, memberikan, ya, pertolongan. Mujizat Tuhan terjadi kalau kita mentaati firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, dan Alkitab juga mengatakan, ya, perkataan-perkataan firman Tuhan itu perkataan yang disampaikan bukan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasulnya, para hambanya, perkataan yang di dalamnya diyakinkan oleh kekuatan Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 2 ayat yang keempat. Coba. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh Kudus. Jadi perkataan Tuhan itu disampaikan bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan hikmat yang meyakinkan, ya, yang bisa kita yakin sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan karena Roh Kudus, ya, kekuatan Roh Kudus, sehingga sudah bisa percaya kepada firman Tuhan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kata firman Tuhan, Injil yang disampaikan itu mendatangkan keselamatan. Dalam Roma pasalnya yang pertama ayat 16. Roma yang pasal 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi sudah kita bisa percaya kepada Tuhan, kepada Injil itu. Itu berkat Tuhan lewat kekuatan Roh Kudus yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Dan sudah bisa percaya supaya kita Injil itu mempunyai kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi karena kita mendengar Injil,
firman Tuhan, sudah bisa percaya dan bisa diselamatkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan itu disampaikan bukan dengan hikmat keyakinan manusia yang memberikan kita yakin, tapi oleh kekuatan Roh Kudus, kata firman Tuhan. Sebab Alkitab mengatakan siapa yang meremehkan firman Tuhan, ya, siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintahnya akan menerima balasannya. Di dalam Amsal Sulaiman 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Jadi saudara yang hari ini mendengar dengan sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, ya, akan dan taat perintahnya akan menerima balasannya. Tapi siapa yang meremehkan firman Tuhan, yang merendahkan firman Tuhan, yang mengabaikan firman Tuhan, bahkan mungkin waduh siapapun yang menyampaikan. Saudara, kalau itu berdiri atas firman Tuhan, maka Alkitab mengatakan, ya, kita akan menerima balasannya. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau saudara menerima firman Tuhan, ya, kita terima dengan sungguh-sungguh dan ditaati, maka akan menerima balasannya. Tapi siapa yang meremehkan itu akan menerima akibatnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi perkataan firman yang berdiri atas kebenaran firman Tuhan, walaupun disampaikan dengan kata-kata yang sederhana, tidak dengan hikmat yang meyakinkan. Ya, ada hamba-hamba Tuhan, mungkin karena Tuhan punya keistimewaannya, dia menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin berkata, menyampaikan kata-kata firman Tuhan dengan sederhana, tapi itu berdiri berdasarkan firman Tuhan. Siapa yang menerima akan bahkan mentaati akan menerima balasannya. Tapi siapa yang meremeh, tidak menghormati, tidak menghargai, merendahkan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, akan menanggung akibatnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, nubuat itu adalah perkataan-perkataan yang belum pernah terjadi, tapi bisa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya, Alkitab mengatakan setiap firman Tuhan itu sudah digenapi, sudah janjinya Tuhan tidak pernah tidak tergenapkan, semua sudah tergenapkan. Mari kita baca Yosua pasal 21 ayat 45, Yosua 21 ayat 25, Yosua 21 ayat 25, 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semua terpenuhi. Jadi firman Tuhan, janji Tuhan kepada bangsa Israel sudah terpenuhi. Ya. Janji Tuhan terhadap kita, ya, tentang Tuhan Yesus yang lahir, yang bekerja, melayani, mengasihi kita, bahkan yang dia menderita sampai disalibkan, ya, itu semua dinubuatkan. Ya, sebelum Yesus datang dinubuatkan. Sampai pada akhirnya mati dan bangkit
sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Yang belum tergenapkan cuma kehadirannya yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu belum digenapkan. Dan kita sedang menantikan janji itu. Janji di mana Tuhan nanti akan datang menjemput gerejanya. Menjemput kita semua. Dan yang tetap setia mengasihi kepada Tuhan. Ya. Jadi firman tersebut, firman janji-janji Tuhan itu sudah digenapkan. Itu satu bukti ya bahwa setiap firman Tuhan atau setiap janjinya selalu digenapi. Yang patut kita harus percaya, tidak ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Kecuali nubuat-nubuat yang Tuhan mungkin bisa pakai manusia hari-hari ini. Ya, sudah dikatakan firman Tuhan, nubuat-nubuat yang sekarang ya Tuhan pakai ya. Kata firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 14 bahwa kita perlu mengejar nubuat. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ya, jadi hari-hari ini memang Tuhan ingin supaya setiap kita punya karunia roh. Ya. Supaya apa? Saling menguatkan, saling membangun, saling menasihati, saling menghibur satu dengan yang lain, sehingga kita mengiring Tuhan ya lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Saudara, ini dikatakan kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saudara, jadi nubuat saya percaya akan pemakaian Tuhan seorang yang dikatakan tadi yang ada karunia nubuat. Tetapi sudah dikatakan firman Tuhan jangan dipercaya lebih dulu. Harus diuji, harus ditimbang. Segala sesuatu harus ditimbang. Ya. Walaupun siapapun pendeta besar sekalipun, kalau dia bernubuat ya biasanya nubuat itu ya jangan diremehkan kata firman Tuhan, tapi tidak boleh cepat percaya kecuali firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak boleh diragukan lagi, karena tadi saya sudah katakan setiap firman Tuhan pasti digenapi. Ya, tapi kalau nubuat dari manusia itu harus diuji. Ya. Yang tadi dikatakan ya nubuat itu bisa peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ya. Sudah, itu harus diuji. Karena ada nubuat dari nabi-nabi atau manusia itu bisa bleset. Ya. Bisa nubuat tidak disuruh oleh Tuhan, alias lu buat-buat. Ya. Jadi tidak terjadi, tidak disuruh Tuhan, tapi dibuat-buat. Saya percaya akan nubuat. Ya. Tetapi harus ditimbang, harus diuji. Tadi perkataan yang pertama, 1 Korintus ya, pasal 5 ayat 21. Segala sesuatu harus ditimbang dan nubuatan itu harus ditimbang. Kenapa? Ya karena ya kalau nubuat manusia itu bisa meleset atau bisa tidak terjadi. Ya. Kita bisa baca dalam Yeremia 14 ayatnya yang ke-14. Yeremia 14. Kitab Nabi Yeremia pasal 14.
Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Jadi pakai nama Tuhan ya. Aku tidak mengutus mereka, tidak menyuruh mereka ya. Tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Jadi sudah ada nabi-nabi yang tidak disuruh Tuhan, tidak diperintahkan Tuhan, tapi dia bernubuat. Alias lu buat-buat ya. Ya. Dan itu tidak akan terjadi. Mereka bernubuat kepada atau penglihatan-penglihatan, tapi penglihatan yang bohong, ramalan yang bohong, tipu rekaan hatinya sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan hanya itu ya, tetapi nanti akan datang, ya akan datang juga mujizat-mujizat. Tapi ternyata mujizatnya mujizat palsu. Sebab itu orang Kristen jangan hanya cenderung untuk mencari mujizat. Kehidupan Kristen harus tahu. Sekarang ini banyak orang pergi cari nubuat, cari mujizat di sana sini. Sudah. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita kapan saja dan di mana saja. Hari-hari ini kita perlu waspada karena banyak nabi-nabi palsu dan nanti akan terjadi nubuat-nubuat palsu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9. Kedatangan si penduraka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat-mujizat palsu. Ya. Jadi kedatangan si penduraka hari-hari ini Tuhan nanti akan munculkan ya si pekerjaan iblis lebih dahsyat, lebih bekerja leluasa di bumi ini. Dan dia akan mengadakan banyak perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat, tapi semuanya itu palsu. Ini Alkitab mengatakan, saudara ya. Sebab itu kita harus hati-hati. Sekali lagi, orang Kristen jangan hanya terpikat mujizat. Ya, nubuatan di hari-hari ini. Sudah cukup nubuatan firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan pakai hidup sudah diberi mimpi atau nubuat oleh Tuhan. Karena firman Allah mengatakan demikian. Kejarlah kasih. Karunia-karunia dari Tuhan. Terutama karunia bernubuat. Jadi Tuhan suruh kita meningkatkan supaya kita bisa saling menguatkan. Satu dengan yang lain. Tapi jangan sampai ya nubuat-nubuat itu karena tidak disuruh Tuhan, tidak diperintahkan Tuhan, tapi kita nubuat, buat-buat. Saudara, saya beberapa saat mendengar, ini sebenarnya juga berita pernah lama terdengar, ya, tapi orang yang berbeda. Ada hamba Tuhan menubuatkan, ya, menubuatkan jemaatnya, saudara. Dan itu pernah saya ketemu sendiri. Saya mendoakan bahkan ya. Ya hidupnya sudah kacau. Ya. Ada dua peristiwa. Yang satu peristiwanya di Bandung, yang satu peristiwanya di Surabaya. Dan sampai hari ini. Ya. Jadi WL-nya laki-laki, ya. Ini di Surabaya. Pendetanya seorang ibu, gembala. Lantas menubuatkan WL-nya, kamu tidak cocok dengan istrimu.
Akhirnya sampai karena nubuat itu jadi cerai. Setelah cerai, ndak taunya bernubuat lagi yang cocok dengan aku, katanya ibu gembala itu. Jadi akhirnya nikah sama itu. Dan sampai hari ini saudara, walaupun Bamak ini sudah mengeluarkan, tapi dia tetap ngotot. Ya Mas Wawan ya. Sampai hari ini. Daerah mana itu? Dari Surabaya ya. Dari Surabaya. Saudara, yang satu pernah juga terjadi di Bandung. Itu juga begitu. Kalau itu kebalikannya. Jadi pendetanya laki-laki, si WL-nya ini perempuan, kamu tidak cocok dengan suamimu. Akhirnya terjadi perceraian. Cocoknya dengan saya. Akhirnya dengan pendetanya. Jadi ini yang dikatakan lu buat-buat itu. Ada nubuat-nubuat palsu. Tapi juga tadi dikatakan bukan hanya nubuat, tapi ada nabi-nabi yang tidak diutus Tuhan. Dia mengadakan mujizat-mujizat, tapi mujizatnya mujizat palsu. Itu sebabnya dikatakan tadi kamu harus menguji, ya, uji dari segala sesuatu, terutama ya roh-roh nubuat itu. Saudaraku, terus apalagi segala sesuatu yang diuji. Ya, yang diuji itu ya Tuhan berkata tentang ibadah kita, terutama dalam bidang persembahan. Ya, Tuhan suruh menguji. Mari kita baca di dalam Maliaki pasal 3 ayat 10. Saudara, ini bukan saya sengaja kenakan untuk perpuluhan, tidak saudara, tapi ini berbicara tentang ujilah segala sesuatu. Kita baca Maliaki 10 ayatnya yang ke-10, Maliaki 3 ayat 10 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah persediaan di dalam saya ulangi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, dalam segala sesuatu Tuhan tidak mau diuji, tetapi soal persepuluhan dikatakan di sini, ujilah aku, firman Tuhan. Ya, setiap umat Tuhan, memang ini perjanjian lama dan tidak menyangkut tentang keselamatan. Ini menyangkut tentang kalau kehidupan anak Tuhan ingin diberkati limpah. Ya, berkat limpah itu bukan hanya berkat dari materi saja, tapi berkat limpah itu diberkati kesehatannya, sukacitanya, damai sejahteranya, ya, berkat jasmani rohani. Ya, ada banyak orang diberkati jasmani tapi tidak menikmati. Ya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita diberkati dengan limpah, kita menikmati berkat Tuhan. Ya, maka dikatakan di sini, bawalah seluruh persembahan perpuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sehingga saudara, kita diberkati sampai nanti orang akan melihat kehidupan umat Tuhan sebagai umat yang berbahagia. Kita teruskan baca pada ayatnya yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu,
hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghardik binatang pelahap, binatang yang grogoti, ya kebahagiaan kita, sukacita kita, yang akan menghabiskan hasil tanahmu, dan supaya pohon anggurmu jangan tidak berbuah, ya. Saudara, pohon anggur itu kesukaan. Ya, kita ingat bagaimana di negeri Kana, ya, air anggurnya habis, pesta pernikahan air anggurnya habis, dan Tuhan perlu mengadakan mujizat air biasa menjadi anggur yang manis. Saudara, jangan dihabisi, ya. Tuhan kirim binatang-binatang pelahap yang akan menghabiskan hasil tanahmu, ya, hasil bumimu, hasil usahamu. Sehingga Alkitab mengatakan kamu mendapatkan banyak, tetapi kamu kantongnya berlubang, ya, sehingga bocor terus. Kelihatannya berkatnya banyak, tetapi bocor, kosong. Sehingga kamu makan tidak kenyang, minum tidak puas, berpakaian tidak hangat. Ya, itulah keadaan seringkali kebahagiaannya habis. Ya, digerogoti oleh binatang-binatang pelahap. Saya, mestinya kelihatannya, waduh, mestinya ya orang lain, wah ini luar biasa, diberkati kanan kiri semua, tetapi ternyata tidak bisa menikmati. Sehingga Alkitab mengatakan berbahagia orang yang diberkati dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita kelihatannya berkatnya sedikit, tapi kita menikmati berkat. Sehingga kita ada selalu ucapan syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Kelihatannya sedikit, ya, tapi ternyata kita ini diberkati. Ya, itu ada di dalam pengkhotbah. Ya, kita bersyukur kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya. Tetapi di sini katakan jangan pohon anggur tidak berbuah bagimu, atau jangan dihabisi hasil tanahmu. Kita menjadi orang yang terus kekurangan, terus dalam penderitaan. Ya, saudaraku. Terus ayat 12, pasal 3 ayat 12. Maliaki, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena sudah disingkirkan binatang pelahap. Jadi kalau tadi kita mengerjakan uji perpuluhan, tadi katakan ujilah persembahanmu kepada Tuhan. Jadi ada orang yang tidak percaya, sekarang ujilah, kita lakukan sesuatu persembahan itu, maka engkau akan menjadi orang yang dikatakan segala bangsa akan menyebut engkau berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Puji Tuhan, saudara, menjadi orang yang bahagia, Kristen yang bahagia, Kristen yang sungguh-sungguh ya hidupnya berbahagia karena mengikut Tuhan. Sehingga tadi dikatakan tidak pernah menyesal mengikut Tuhan, walaupun berapapun harganya kita harus bayar, tidak menyesal. Amin, saudara. Ya, kita sukacita mengikut Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya harapkan jangan ada sampai yang menyesal. Ya, ikut Tuhan. Haleluya, saudara. Sebab ya, saya pernah mendengar, mungkin saya jadi Kristen salah. Saya mengikut Tuhan salah. Saudara, ya. Sehingga saya begini dan begitu. Jangan ada yang merasa menyesal ikut Tuhan.
tapi kita berbahagia berapapun harganya, sekalipun kita lewati dengan air mata. Tapi di balik air mata ada sukacita yang besar. Saudara, di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik salib ada mahkota. Amin, saudara. Itulah kita mengikut Tuhan. Ya. Apalagi yang harus diuji, saudara. Kita baca dalam Yohanes 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 1. 1 Yohanes pasal 4. Ya. Sudah ingin menjadi orang yang berbahagia, ujilah mengenai persembahan sepersepuluhan tadi, ya. Sekarang kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Uji setiap roh. Ya. Roh-roh itu apakah berasal dari Allah ataukah dari nabi-nabi palsu yang sekarang muncul pergi ke seluruh dunia. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi roh itu memang, roh Allah itu perlu. Ya. Roh yang sesungguhnya dalam ayat yang kedua, roh yang benar itu, ya, roh yang benar itu atau roh yang dari Allah itu, roh yang dari Allah itu roh yang mengenal Allah. Demikian kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi roh Allah itu yang meyakinkan kita. Sudah bisa percaya karena diyakinkan oleh roh Allah bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Jadi 100% Yesus datang sebagai manusia. Dia lahir seperti kita juga lahir. Dia lapar seperti kita juga lapar. Dia haus seperti kita juga haus. Dia sakit waktu dia disakiti. Jadi dia datang sebagai manusia. Ya, seperti kita. Jadi Yesus itu datang sebagai manusia 100%. Ya. Tapi juga dia datang dari Allah. Dia datang sebagai manusia, tapi dia datang dari Allah. Ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kudengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Ya ini, kita harus yakin Yesus itu adalah manusia 100%, tapi Yesus juga dari Allah. Dia adalah Allah 100%. Ya. Sudah itulah keyakinan kita. Dia adalah Allah 100%, tapi dia adalah manusia seperti kita. Hanya manusia yang tidak berdosa. Itu bedanya dengan kita. Manusia yang tidak ada tipu muslihat. Manusia yang tidak ada kesalahan. Itulah Yesus. Kalau manusia kita dari Adam, itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi Yesus adalah manusia, dia manusia yang tidak ada dosanya. Ya di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. Puji Tuhan. Ayatnya 21 dan 22, 23. Atau sampai 24. Ya. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Kita dipanggil untuk mengikut jejaknya, mengikut teladannya. Ia tidak berbuat dosa, itulah Yesus,
ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itulah yang harus kita belajar dari dia. Tipu tidak ada pada mulutnya dan tidak berdosa pada mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi ia dicaci maki, dia disengsara, dia dilakukan tidak adil, dia tidak membalas caci maki. Ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi Yesus kehadirannya, dia memang datang untuk mati, menanggung dosa kita di atas kayu salib. Mujizat-mujizat, saudara. Carilah dulu kerajaan Allah, carilah kebenarannya. Maka mujizat itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Berkat itu bisa terjadi pada saudara. Jangan kita terbalik, kita cari mujizat. Kalau kita cari mujizat, nanti kalau tidak ada mujizat ditinggalkan. Ya, biar kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata begini, menolong atau tidak tidak menolong saya akan tetap setia ikut Tuhan, tetap mengikut Dia. Ya, jadi tidak karena mujizat kita percaya kepada Tuhan, bukan karena mujizatnya, tapi kita percaya memang Dia mengasihi kita, Dia menyelamatkan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tim musik dan penyanyi pemuji Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Ujilah setiap roh. Ujilah ibadah kita kepada Tuhan. Itulah persembahan kita, supaya Tuhan menolong setiap ibadah kita dan berkat Allah limpah atas kehidupan kita, sehingga kita beribadah merupakan orang yang beribadah yang Tuhan bilang semua akan menganggap kita adalah orang yang bahagia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pemusik Gloria mana? Haleluya. Kita tunduk kepala sudah. Kita renungkan firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu. Ujilah setiap roh. Ujilah ibadah kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita renungkan, tunduk kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita bangkit berdiri. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Silakan pelayanan perjamuan suci, pelayan-pelayan perjamuan suci untuk Aku tampil. rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, Mataku tertuju padamu. mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan.
Apakah saudara mengasihi kepada Tuhan? Apa saudara hatinya rindu kepada Tuhan? Haleluya. Kalau ini yang menguji adalah Tuhan, yang menyelidiki adalah Tuhan. Kalau yang lain-lain tadi, yang menguji, yang menyelidiki adalah saudara dan saya. Selidiki ibadahmu, ujilah dalam segala perpuluhan. Haleluya. Ujilah segala sesuatu, ujilah setiap roh. Haleluya. Semuanya supaya jangan sampai kita dibawa kepada penyesatan. Tuhan mengasihi kita supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan. Saya persilakan Umi Esther memanjatkan doa untuk firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, Ramayana laba sangkaramadana. Ya Ramayana laba. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. 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 Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang bertata di Iya, tempat Tuhan. yang maha tinggi. Yesus, haleluya, haleluya. Elohim Yahweh. Oh, haleluya. Yohanes 1 ayat 1 Engkau Ya Tuhan, berfirman. haleluya. Pada mulanya Engkau adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Kami percaya Bapa. Haleluya, haleluya. Firman-Mu Haleluya, menjadi haleluya. manusia, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dia yang mengajarkan kepada Haleluya, kami untuk haleluya. menjadi anak-anak-Mu Ya Tuhan, seperti Dia. Firman itu telah menjadi logos yang harus kami ajar, yang harus kami pelajari dan kami mengerti. Sehingga firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kami hidupi setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami Haleluya, percaya haleluya. Bapa, kami percaya. Haleluya. Kami percaya Haleluya, firman-Mu haleluya, adalah ya haleluya. dan amin. Haleluya, haleluya. Kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Haleluya, haleluya. biarlah kebenaran firman-Mu Ya itu Tuhan, haleluya. bisa kami hidupi. Ya Yesus, haleluya. Kami hidupi dalam setiap hari. Ya Tuhan, Kami haleluya. anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. Kami membawa hati kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan.
ujilah batin ini, selidikilah hati ini Bapa. Ya Tuhan. Biarlah kami terus melihat dan memandang putramu yang tunggal Yesus Kristus. Ya Tuhan. Kami percaya. Kami Yesus. percaya Bapak pakai lebih dan lebih lagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat marifat yang lebih-lebih lagi Ya Bapak. Tuhan. Dan sebentar kami, di depan kami ada perjamuan Bapak. Tuhan. Haleluya. Darah dan daging-Mu, Ya Tuhan Yesus. darah dan tubuh-Mu yang telah Ya tersalurkan, Yesus. menebus kami Ya darah-Mu, Tuhan. menebus dosa kami, Haleluya. pelanggaran kesalahan kami. Ya Segala cara hidup lama kami telah mati bersama Engkau. Ya Kami percaya dan kami hidup sebagai manusia yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Biarlah Bapa, Engkau menguduskan Puji semuanya. Kami berkati semua anak-anak-Mu, baik Haleluya yang mendengarkan Tuhan. kebenaran firman di tempat ini Yesus, maupun puji di Tuhan. online di rumah Ya Bapa. Tuhan. Engkau menjamahnya. Engkau satukan hati kami para jemaat-Mu di El Shaddai ini dengan kuasa kasih-Mu Bapa. Ya Tuhan Kami Yesus. percaya, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Jadilah keinginan-Mu, bukan keinginan Ya, kami Tuhan. Bapa. Hanya dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan berkati perjamuan ini. Dan Tuhan juga mengkuduskan kami para pelayan-pelayan-Mu supaya menjadi berkat bagi umat-Mu. Umat-Mu makan minum perjamuan ini dengan percaya, dengan yakin ini adalah tubuh dan darah Kristus, supaya kami pulang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Kasih yang Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku Yang sudah terima perjamuan, masuklah dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Yesusku. Syukuri kepada Tuhan karena kita bisa menikmati tubuh dan darah Kristus. Saya yang makan dengan percaya, kita nanti bersama-sama makan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa dibuka jalan. Haleluya. Kita menerima tubuh kebangkitan, tubuh yang membangkitkan kita. Siapa yang makan dan minum perjamuan
akan mendapatkan kebangkitan dari Tuhan. Haleluya. Yang tak terhilang, yang ku miliki, Semua sudah dapat. ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yang belum dapat angkat tangan supaya bisa dilayani. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Masih kurang. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki Kalau sudah dan dapat, ku mari kita bangkit berdiri. hargai. Haleluya. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan Yesus Engkau ku Haleluya. 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 Sebelum kita makan bersama, minum bersama, kita selidiki hati kita. Apakah masih ada kepahitan satu dengan yang lain? Apakah masih ada kebencian? Apakah masih ada sakit hati satu dengan yang lain? Segera kita selesaikan. Kita saling memaafkan, saling mengampuni. Jangan kita makan perjamuan suci, minum perjamuan suci, tapi hati kita masih pahit, masih dongkol, masih marah satu dengan yang lain. Tapi kita mengampuni satu dengan yang lain. Apapun, belajarlah seperti Yesus tadi. Ya, walaupun dia dihinakan, walaupun dia dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Pada mulutnya tidak ada dusta, pada mulutnya tidak ada kebencian. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau sudah bersalah di hadapan Tuhan, mari kita minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Ya, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mungkin selama ini kita meremehkan firman Tuhan, kita tidak menghargai, tidak menjunjung tinggi firman Tuhan. Selama ini kita mengabaikan firman Tuhan. Itu kan firman manusia, itu kan ucapan manusia. Mari kita hargai firman Tuhan, supaya hidup saudara diberkati dan limpah dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita selesaikan dengan Tuhan dan sesama. Dengarkan firman Tuhan. Kalau sudah menyelesaikan, sudah minta maaf kepada sesama, kita saling mengampuni,
Kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan sekarang. Kan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sudah yakinkah apa yang kita pegang, yang sudah didoakan, sudah diberkati, ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya. Mari sekarang kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan. Kita angkat cawan lebih tinggi. Dari kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucapkan syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang sudah diberkati Tuhan dan yang sekarang kita tinggikan dipersekutukan dengan darah Kristus? Haleluya. Darah yang sanggup menyucikan segala dosa kita. Dalam nama Yesus silahkan minum. Haleluya. Yakinlah saudara, kalau sudah makan dengan percaya, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa dibuka jalan, yang susah dihiburkan. Bahkan saudara dapat janji kehidupan di dalam Yesus. Saudara akan penuh gairah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berkata haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mau ikut terus sama Tuhan? Haleluya, karena kita sudah memilih Tuhan. Biar kita berjuang sampai garis akhir, amin, haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan juga korban perpuluhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Yang akan selalu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Saya semua undang bangkit berdiri.
Saya minta semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya, Kau sahabatku, berada di sisiku, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Saudara yang ada sakit, tumpang tangan di tempat dadanya. Tempat yang sakit, yang sudah perluan, tempat yang ada keperluan doa, tumpang tangan di dadanya masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong saat ini umat-Mu yang ada sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan oleh Tuhan. Kami sudah makan minum perjamuan kudus. Bagi yang ada masalah, persoalan rumah tangga, anak-anak, Tuhan keluarga, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami percaya kemenangan terjadi, pertolongan terjadi satu sama lain. Mengasihi kepada Tuhan, mengasihi kepada sesama. Terima kasih Tuhan, Kau tolong Tuhan. Terima kasih usaha umat Tuhan diberkati Tuhan. Tidak ada yang macet Tuhan dalam segala usahanya, dalam segala pekerjaannya. Tuhan tolong saat ini Tuhan, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan pertolongan Tuhan. Sehingga orang lain akan melihat kami adalah orang-orang yang bahagia karena kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Segala pujiannya bagi Tuhan, kami akan kembali pulang dengan damai sejahtera, sukacita. Dan hari-hari yang akan datang kami dapat berkumpul kembali untuk memuliakan lebih lagi ya Tuhan. Memuliakan Engkau. Terima kasih segala pujiannya bagi Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang putus asa sudah dibuka jalan, yang ada masalah sudah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih Tuhan, tadahkan tangan di hadapan Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya lewat kuasa Roh Kudus yang menyertai sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Yang percaya berkata haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua.